Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP paling menarik di akhir tahun, ya ini jawabannya. Kenal ini adalah Tecno Camon 19 Pro, produk terbaru dari Tecno yang dijual dengan harga 3,6 juta untuk versi reguler dan 3,8 juta untuk warna Mondrian Edition, seperti yang saya punya saat ini. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas lengkap HP ini. Kira-kira poin apa saja yang harus kamu perhatikan sebelum membelinya. Jadi nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Dari segi desain, seperti yang kamu lihat, HP ini memiliki tampilan yang mewah, fresh dan kekinian. Untuk cover belakang menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing doff dan memiliki aksen garis kotak-kotak, ciri khas Mondrian. Pokoknya kalau secara tampilan, HP ini tidak terkesan murah sama sekali. Apalagi untuk bodinya juga terasa solid dan kokoh saat digenggam. Di sini yang bikin spesial dari warna Mondrian ini adalah teknologi multicolor changing. Jadi saat terkena cahaya matahari, warnanya akan berubah. Dari yang tadinya full putih, jadi ada beberapa warna di bagian kotak-kotaknya. Seperti warna kebiru-biruan dan ungu atau pink. Jadi sangat menarik pastinya, beda dari HP kebanyakan. Mungkin yang perlu kamu perhatikan untuk letak sensor sidik jari di sini masih ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Dan untuk speaker outputnya hanya dibekali dengan single speaker atau mono. Lalu untuk bagian depan atau layar di sini tidak kalah cakep. Karena HP ini sudah menggunakan konsep punch-hole display dengan bezel yang cukup tipis, hanya 0,98 mm. Bahkan bisa dibilang paling tipis di kelas harganya. Jadi dari segi desain makin tambah menarik pastinya. Karena nggak cuma cakep dari belakang tapi juga cakep dari depan. Sedangkan untuk ukuran layarnya seperti biasa, Tecno selalu kasih layar yang jumbo, 6,8 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2460 pixel. Panel IPS LCD refresh rate support hingga 120 Hz. Jadi kalau untuk saturasi warnanya di sini sudah cukup bagus, terlihat jelas, tajam dan lumayan gonjeng, tidak kalah dengan panel layar AMOLED. Pokoknya sudah cukup bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Warna layarnya bagus, refresh rate-nya juga tinggi. Pindah ke bagian dapur pacu, HP ini dibekali dengan spesifikasi yang tidak kaleng-kaleng. Kapasitas memorinya besar, 8/128 GB, yang masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan micro SD jika dirasa masih kurang besar. Jadi untuk penggunaan jangka panjang seharusnya bisa diandalkan. Lalu untuk chipsetnya, HP ini ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G96 octa-core 2,0 GHz, fabrikasi 12 nanometer, yang mampu menghasilkan skor Geekbench 5 di angka 517 dan 1715 poin. Sedangkan untuk skor AnTuTu-nya tembus di angka sampai 324 ribuan. Pokoknya kalau untuk urusan spesifikasi di atas kertas kamu tidak usah khawatir, karena HP ini punya spesifikasi yang tidak kentang sama sekali. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk urusan persensoran, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di sini sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware gyro. Pokoknya mantep lah. Sedangkan untuk urusan performa, HP ini memang tidak ditenagai dengan chipset yang paling ngebut di kelas harganya, seperti Helio G99 atau yang lain. Tapi yang jelas kamu tidak usah khawatir, karena performa dari MediaTek Helio G96 juga sudah bisa diandalkan untuk digunakan berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai dan edit dokumen kerja sudah sangat lebih dari cukup. Bahkan digunakan buat main game Mobile Legends mampu menjalankan game dengan baik. Di setting grafik bisa sampai high dengan frame rate hingga ultra. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup playable menurut saya, terasa lancar dan hampir tidak ada kendala yang berarti. Apalagi untuk grafiknya juga terlihat fresh karena didukung dengan panel layar yang bagus. Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas abis. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Di setting grafik smooth ultra, balance ultra dan bisa mentok sampai SD high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup memuaskan. Grafiknya bagus, performanya pun juga lancar. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif karena sudah menggunakan hardware gyro sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih. Sedangkan untuk suhu dari HP-nya di sini juga terpantau aman, tidak terasa panas.
Pokoknya untuk urusan performa, kalau hanya buat main game sekelas Mobile Legends, PUBG Mobile, atau sejenisnya, HP ini sudah bisa diandalkan. Jadi kamu tidak usah khawatir. Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dengan kecepatan isi daya fast charging 33 Watt. Di sini charging selama 30 menit, baterainya sudah terisi sekitar 49%. Charging 1 jam terisi 83%. Dan ternyata hanya butuh waktu sekitar 1 jam 25 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sudah cukup memuaskan pastinya, karena tidak butuh waktu yang lama untuk isi daya sampai penuh. Lalu kalau untuk daya tahan baterai, digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam 20 menit dengan jaringan WiFi berkurang 7%. Buat main Mobile Legends selama 45 menit berkurang 10%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 12%. Di sini untuk sektor baterai, HP ini juga sudah cukup bisa diandalkan. Selain ngebut saat isi daya, untuk daya tahan baterainya juga terbilang awet. Jadi baliknya tergantung penggunaan masing-masing saja. Lanjut ke bagian sistem, HP ini berjalan di Android 12, basis iOS 8.6. Di sini anehnya, versi UI yang digunakan malah masih versi lama. Padahal Tecno Pova 4 seri di bawahnya sudah menggunakan iOS versi 12 yang lebih terbaru. Tapi di luar itu, untuk tampilan UI-nya saya pribadi cukup suka. Terlihat kekinian dan anak muda banget. Walaupun memang tidak bisa dibilang simple, sama seperti XOS di HP Infinix. Pilihan tampilan seperti tema sampai wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan di sini juga sudah lengkap. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Di sini untuk sistem update-nya mungkin tergolong jarang atau bahkan tidak tentu. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah, karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik, stabil dan optimal. Soalnya percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau drama. Mending update-nya jarang tapi stabil terus. Dan untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama yang sudah dilengkapi dengan OIS. 2 megapiksel kamera bokeh dan 50 megapiksel lensa pro portrait yang mampu menghasilkan foto bokeh lebih dinamis. Sedangkan untuk kamera selfie-nya juga tidak kalah besar, sudah 16 megapiksel. Di sini untuk sektor kamera lebih diutamakan. Selain lensanya lengkap, untuk megapikselnya juga sudah besar. Dan tidak cukup sampai di situ, teknologi yang digunakan juga cukup berani. Dilengkapi dengan OIS dan lensa portrait yang jarang ada di merek lain untuk harga setara. Bahkan untuk fitur kameranya di sini juga sudah lengkap, hampir semua ada. Untuk perekaman videonya juga sudah dilengkapi dengan fitur ultra stabil video, baik kamera belakang maupun kamera depan. Jadi makin tambah paket lengkap. Sedangkan kalau untuk hasil kamera belakang, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Dan untuk saturasi warnanya juga sudah cukup memuaskan, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Bahkan untuk foto menggunakan mode malam, hasilnya juga terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Lalu untuk hasil foto portraitnya di sini juga tidak mengecewakan karena efeknya terlihat rapi dan realistis. Pokoknya mantap lah, kameranya ini sudah bisa diandalkan untuk jepret foto di berbagai situasi dan kondisi. Walaupun yang sedikit jadi catatan, terkadang warnanya terkesan over, terutama saat foto di outdoor. Sedangkan untuk foto selfie-nya di sini juga tidak kalah bagus karena HP ini dibekali dengan kamera yang besar 16 megapiksel. Jadi foto yang dihasilkan terlihat jelas dan tajam dengan saturasi warna yang juga bagus, cocok buat kamu yang hobi selfie. Pokoknya untuk sektor kamera kamu tidak usah khawatir karena kamera dari HP ini sudah cukup memuaskan di kelas harganya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Tecno Camon 19 Pro di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 2K atau 1080 di 30 frame per second. Jadi untuk opsi 60 frame per second di sini belum ada. Oh ya, untuk suara yang kamu dengar saat ini adalah contoh suara dari perekaman kamera belakangnya. Oke, silakan kamu nilai untuk saturasi warnanya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Untuk ultra stabil video di sini sudah aktif, kita bawa jalan santai, hasilnya kurang lebih akan seperti ini.
Dari semua yang ditawarkan, HP ini memang tidak dibekali dengan chipset yang paling gahar untuk kelas harga di atas 3 juta. Jadi buat kamu yang cari HP untuk kebutuhan full gaming, HP ini mungkin kurang cocok. Tapi yang jelas Tecno Camon 19 Pro ini menawarkan banyak kelebihan. Dari segi desain sudah sangat kekinian, layar bagus dan refresh rate tinggi. Dari segi spesifikasi, chipsetnya ngebut, performa lancar, sensor lengkap, dan charging 33 watt. Dan dari segi kamera, megapikselnya besar, plus memiliki banyak fitur. Pokoknya mantep lah, sangat paket lengkap. Dan yang jelas, HP yang satu ini cocok untuk hampir semua kalangan. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.